Sadar atau tidak, TikTok telah mengubah cara kita melihat dunia. Platform ini bukan hanya tentang video hiburan, ungkapan perasaan atau pikiran, atau tren tidak masuk akal. Di balik itu semua, TikTok menciptakan realitas baru yang seringkali lebih menarik daripada kehidupan nyata kita. Bayangkan, dalam hitungan detik, kita seakan bisa pindah dari suasana suatu dunia ke dunia lain. Mulai dari tutorial kecantikan, kisah cinta yang serasa drama, hingga opini yang dijadikan sebagai prinsip hidup. Tapi apakah semua itu nyata? Inilah pertanyaan yang membawa kita pada konsep hiperrealitas. Filsuf Jean Baudrillard menyebut hiperrealitas sebagai keadaan di mana kita tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Nah, dalam dunia TikTok, kita bisa melihat banyak sekali contoh dari konsep ini. Mari kita bedah lebih dalam apa itu hiperrealitas dan bagaimana TikTok mempengaruhi ungkapan perasaan atau pikiran, atau tren tidak masuk akal. Di balik itu semua, TikTok menciptakan realitas baru yang seringkali lebih menarik daripada kehidupan nyata kita. Bayangkan, dalam hitungan detik, kita seakan bisa pindah dari suasana suatu dunia ke dunia lain. Mulai dari tutorial kecantikan, kisah cinta yang serasa drama, hingga opini yang dijadikan sebagai prinsip hidup. Tapi apakah semua itu nyata? Inilah pertanyaan yang membawa kita pada konsep hiperrealitas. Filsuf Jean Baudrillard menyebut hiperrealitas sebagai keadaan di mana kita tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Nah, dalam dunia TikTok, kita bisa melihat banyak sekali contoh dari konsep ini. Mari kita bedah lebih dalam apa itu hiperrealitas dan bagaimana TikTok mempengaruhi cara kita menilai apa yang nyata. Jean Baudrillard, seorang filsuf asal Perancis, adalah sosok yang merumuskan konsep hiperrealitas. Dalam bukunya Simulacra and Simulation, Baudrillard mengemukakan ide bahwa di zaman modern, kita hidup di dunia yang didominasi oleh simulasi dan simulakra. Simulasi sendiri adalah representasi dari kenyataan, sedangkan simulakra adalah simulasi yang sudah dianggap sebagai kenyataan itu sendiri. Sulit untuk membedakan antara yang dibuat-buat dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Kita tidak lagi mengalami dunia apa adanya, melainkan dunia yang sudah dipoles dan dikemas, di mana batasan antara fakta dan fantasi mulai tidak jelas. Baudrillard menyebut ini sebagai hiperrealitas, kondisi di mana representasi kenyataan menjadi lebih dominan daripada kenyataan itu sendiri. Hiperrealitas bukan sekedar ilusi, itu adalah versi dari realitas yang dianggap lebih nyata dan lebih menarik daripada kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, saat melihat seseorang di TikTok hidup mewah dan bahagia, kita bisa terjebak dalam ilusi bahwa hidup seperti itu adalah realitas normal. Baudrillard memperingatkan bahwa ketika kita terlalu tenggelam dalam hiperrealitas, kita berisiko kehilangan kontak dengan dunia nyata. TikTok adalah surga bagi hiperrealitas. Sebenarnya, semua platform media sosial juga sama saja. Namun karena TikTok adalah media yang perkembangan penggunanya paling besar, serta pengaruhnya yang lebih signifikan, maka konsekuensinya perlu dipertimbangkan dengan serius. Apalagi dengan kesan yang tidak enak, TikTok menjadi pusat perhatian belakangan. Namun, faktanya platform ini memfasilitasi pembuatan konten yang bisa menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna atau ideal. Algoritmanya pun mendorong konten yang visualnya memikat dan emosionalnya kuat. Di sini kita melihat dunia yang tampak lebih menarik, lebih mulus, dan lebih menyenangkan daripada yang mungkin ada dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, fenomena estetik lifestyle di TikTok, di mana para TikTok kreator menunjukkan rutinitas pagi yang sempurna, dengan kopi atau teh hangat, outfit modis, dan jalan-jalan ke tempat yang instagramable. Meski ini hanyalah representasi sesaat dari hidup mereka, kita bisa mudah tertipu dan berpikir bahwa kehidupan mereka seperti itu sepanjang waktu. Konsep seperti ini adalah bentuk nyata dari hiperrealitas yang diungkapkan oleh Baudrillard. Kehidupan yang direkayasa terlihat lebih nyata dan lebih menarik daripada kehidupan nyata itu sendiri. Hal itu diperparah dengan adanya standar-standar tidak masuk akal, seperti gaji ideal, standar kecantikan, dan lain sebagainya. Bayangkan saja, asmara seseorang hancur karena standar TikTok. Pembahasan mengenai standar TikTok bisa dilihat pada video ini. Ditambah lagi dengan berbagai filter dan efek, TikTok memungkinkan kita untuk mengedit diri kita sendiri agar sesuai dengan standar kecantikan tertentu. Wajah mulus tanpa pori-pori seperti boneka manekin, tubuh ideal, gaya hidup mewah, semua bisa direkayasa dengan mudah. Hal ini menjadi sebuah validasi bahwa TikTok sebagai surganya hiperrealitas benar adanya, di mana realitas fisik seseorang sudah tidak lagi bisa dibedakan dari representasi virtualnya.
Kok ya masih ada orang yang percaya dengan wajah yang mulus tanpa pori-pori, yang mana sudah tahu bahwa ada yang namanya filter? Kita mungkin bertanya, oke, jadi apa masalahnya? Toh itu hanya konten. Masalahnya adalah ketika seseorang percaya dan mulai tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. TikTok menciptakan standar kehidupan yang begitu tinggi dan sempurna, sehingga orang mulai merasa hidup mereka sendiri kurang memuaskan. Hiperrealitas di TikTok membuat orang mudah merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa hidup mereka tidak seindah yang dilihat di FYP. Hal ini bisa memicu perasaan rendah diri, kecemasan, bahkan depresi. Dampak psikologis ini bisa sangat nyata, terutama pada anak muda yang masih dalam tahap mencari jati diri. Lebih jauh lagi, ada efek sosial dari fenomena ini. Banyak orang mulai kehilangan koneksi dengan kehidupan nyata mereka. Mereka lebih fokus pada bagaimana menampilkan diri mereka secara online daripada menjalani hidup apa adanya. Hubungan dengan orang lain yang hancur, pilih-pilih teman berdasarkan zodiak. Ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang dijadikan teman atau dijauhi hanya karena dia Gemini atau Scorpio? Tapi ini ada di kehidupan nyata. Baudrillard mungkin akan berkata bahwa ini adalah bentuk kematian simbolis dari identitas kita. Kita menjadi lebih terikat dengan citra yang orang ciptakan daripada dengan diri mereka yang sebenarnya. Jika kita mengetahui bahwa hiperrealitas di TikTok memiliki dampak buruk, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi. Salah satu cara adalah dengan detoksifikasi digital, yakni membatasi waktu kita di TikTok dan media sosial lainnya. Dengan cara ini, kita bisa menghindari diri dari terjebak dalam representasi yang terlalu sempurna. Selain itu, kita bisa mulai mendidik diri sendiri tentang pentingnya kesadaran bahwa media sosial hanyalah hiburan atau ruang ekspresi, bukan realitas kehidupan seseorang. Menyadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial adalah hanya representasi, bukan kenyataan, bisa membantu kita memilah mana yang harus dipercayai dan mana yang hanya ilusi. Kesadaran ini bisa membantu kita mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kehidupan nyata, bahkan kesehatan mental seseorang. Namun, solusi paling mendasar adalah mengubah pola pikir kita tentang hidup ideal. Hidup sempurna yang ditampilkan di TikTok adalah versi yang sudah diedit, bukan realitas. Menghargai hidup kita apa adanya dan tidak terobsesi dengan kesempurnaan visual mungkin adalah langkah terbaik untuk menghindari jebakan hiperrealitas. Hiperrealitas di TikTok bukanlah fenomena yang bisa diabaikan. Zhang Baudrillard telah memperingatkan tentang resiko dunia yang didominasi oleh simulakra ini, di mana realitas tidak lagi punya tempat. Saat ini, kita hidup di dunia yang menampilkan terlalu banyak citra, terlalu banyak polesan, hingga kita sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Jika kita ingin hidup yang lebih sehat secara mental dan emosional, kita perlu lebih sadar akan dampak dari dunia digital ini. Menemukan kembali realitas, hidup dengan menerima ketidaksempurnaan, dan tidak terjebak dengan ilusi hiperrealitas adalah langkah yang perlu kita ambil untuk bisa hidup lebih otentik. TikTok mungkin memang menghibur, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kenyataan ada di luar layar, di tempat kita benar-benar hidup dan berinteraksi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.